Oke, kita fun reading aja ya, kita lihat apa dia, entah siapa itu, mungkin orang yang sudah kamu sebetulnya sudah jarang kamu pikirin atau malah nggak pernah kamu pikirin, tapi teringat ketika ngelihat judul video ini ya. Kita have fun aja di sini, apa dia masih ingat kamu ya, entah ini orang masih barusan pergi dari hidup kamu atau sudah lama menghilang dari hidup kamu. Yang kita aja potong gini nanti kan dulu. Ada sama lagi kan susah. Licin. Oke, yang pertama kita ada 3 pilihan nih. Yang kedua yang ketiga, supaya ya karena kartunya sama semua yang kelihatan kan belakangnya, kita kasih warna gitu ya dari lilin-lilin ini, yang putih, yang merah, yang kedua, yang ketiga yang coklat. Kamu pilih yang sesuai hati kamu. Ya nggak perlu rapi-rapi lah, yang penting sudah nongol kartunya. Oke ya, kita mulai. Kita readingnya pakai deck ini, yang ini disimpan dulu. Oke, geser dulu ya. Untuk grup pertama kita reading, ayo yang pilih lilin putih. Kamu mungkin lagi in tune dengan sincerity ya, apa itu, ketulusan ya, kejujuran, keterbukaan ya, kejernihan pikiran bisa jadi. Mungkin kamu lagi mencari energi kamu mungkin lagi di situ. Dan di sini ada 8 of Swords ya. Bisa jadi kamu orang yang suka puasa ya, suka membelenggu, dalam hal ini membelenggu diri kamu sendiri, mungkin puasa, karena deck ini kan cenderung positif. Jadi bukan kok 8 of Swords di deck yang lain kan maknanya seringkali berarti mengurung diri sendiri dalam pikiran-pikiran negatif. Cuman di deck ini lebih ke kayak menahan sesuatu ya, menahan lapar atau menahan nafsu yang lainnya dan yang lain-lainnya ya. Nafsu yang lainnya. Jadi ini seseorang yang spiritual yang suka lelaku katakanlah ya. Bisa jadi ini menggambarkan kamu atau menggambarkan kamu yang dia kenal dulu ya. Kita lihat, loh kok ini lagi yang gue ambil. Kita pakai ini, kita lihat ya, kita pastikan dulu ini enggak terbalik decknya ya, anggap aja enggak. Kita lihat yang pertama, apa dia masih ingat sama kamu, dan kalau masih ingat yang gimana dan dimana, sebentar, enggak sebanyak ini juga, dimana atau gimana ya. Dan deck ini enggak dibaca terbalik sama ini dibaca terbalik, ding, yang ini enggak. Four of Swords, ketika dia lagi tenang, lagi hening ya, ketika dia lagi hening dia ingat kamu, atau dia lagi berdoa dia ingat kamu, bisa jadi ya. Karena Four of Swords, dan di sini kan mbeknya ada terang di ini ya, di cakranya yang di kepala ini, di antara alis. Cuman ini mbaknya nggak ada alisnya ya, tapi anggap aja ada gitu ya. Dan ini ketika dia di posisi tenang, damai, kemungkinan lagi meditasi atau lagi doa kayak gitu-gitu ya, atau lagi sholat, atau lagi, intinya lagi nggak ada siapa-siapa, nggak ada gangguan dalam pikirannya, dia ingat kamu. Mungkin kamu yang mengenalkan dia pada sisi spiritualnya mungkin ya, itu ya. Ingat, kalau pertanyaannya dia masih ingat atau nggak ingat, terutama kalau dia lagi, nah itu tadi nggak perlu saya ulangin kan ya. Terus yang dia ingat apa ya, kemungkinan sudah jelas di situ ya, kamu yang ngajak dia spiritual. Cuman di sini ada Five of Swords terbalik yang saya lihat tadi, maksudnya ini terbelah. Nah itu terbelah ya,
yang dia ingat kamu yang bisa jadi dia ingat kamu orang yang menderita, bisa jadi ya maksudnya, atau dia ingat kamu sering berkorban buat dia, kamu sering ngalah buat dia gitu ya. Ada unsur rasa bersalah di sini ya. Mungkin dia pernah nyakitin kamu dan dia ingat kamu akan apa yang dia lakukan atas kamu. Terus ada Nine of Swords. Atau bisa jadi juga bukan kok ingat pengorbanan kamu atau ingat hal yang dia hal buruk yang dia lakukan atas kamu. Bisa jadi juga ada pertengkaran hebat terakhir ya yang masih nancep di kepalanya gitu. Jadi bisa jadi ini sesuatu yang mengganggu ya. Dan bisa jadi juga dengan Eight of Swords ini dia ingat kamu sebagai orang yang tertutup pikirannya ya. Bisa jadi itu. Saya nggak tahu ini ya. Cuman itu tadi kalau secara negatif ya. Kalau secara positif dia ngelihat kamu sebagai seseorang yang suka berkorban, selalu mengalah, tapi juga overthinking, over khawatir. Dan itu yang mungkin berseberangan sama dia karena ini mungkin dia orang yang suka tenang ya, suka mencari ketenangan, dia cenderung anteng orangnya kalau dilihat dari sininya ya. Dan ini mungkin jadi sumber masalah waktu itu ya. Saya nggak tahu ceritanya kayak gimana ini. Maksudnya cerita hubungan kalian waktu itu seperti apa, cuman kalau dilihat dari dua kartu yang ini ya, mungkin ada pertengkaran agak hebat yang terakhir dan dia masih ingat kata per katanya, dia masih ingat apa yang kamu omongkan ke dia dan apa yang dia omongkan ke kamu, dan bagaimana kamu menyakiti dia dan bagaimana dia menyakiti kamu di sini. Ini sama-sama saling menyakitkan. Dan ya kita lanjut dulu ya, nanti mungkin jadi ada kejelasan atau jadi lebih jelas urusannya yang kita lihat yang dia harapkan atas kamu atau yang dia doakan buat kamu ya. The Emperor dengan kita mungkin perjelas ini Father of Swords. The Emperor, Three of Swords dengan Father of Swords. Ini klarifikasi buat Three of Swords-nya Father of Swords ini. Gini ya, yang dia harapkan, dan mungkin kalau dia berdoa buat kamu atau berdoa tentang kamu ya, dia berharap kamu berubah ya. Di sini ada gerhana ya, ada semacam kejadian yang gak selalu terjadi katakanlah ya. Dia tahu mungkin, maksudnya yang dia tahu mungkin kamu sulit berubah ya. Dia berharap kamu berubah jadi orang yang lebih bijaksana, yang lebih yang ambil langkah meskipun kelihatannya nggak kok yang dipikir banget ya, tapi bisa ambil langkah spontan ya ketika memang harus dibutuhkan, bisa cepat ambil keputusan, nggak banyak pertimbangan katakanlah ya, dan tepat gitu. Jadi meskipun nggak dipikir banget tapi tepat gitu. Sedangkan mungkin yang dia ingat tentang kamu, nah ini dia yang dia ingat tentang kamu, kamu overthinking, over khawatir, over macam-macam ya. Dia mau kamu berubah jadi orang yang lebih santai gitu, bisa ambil langkah cepat, strateginya bagus dan lain sebagainya ya. Terus di sini ada Three of Swords ya, healing, ini lebih ke healing karena diklarifikasi dengan Father of Swords. Dia tahu dia sudah nyakitin kamu di sini ya, dan soal kamu nyakitin dia atau enggak ya, bisa jadi ya kalau kartunya ini, kalaupun kamu sudah nyakitin dia sudah maafin itu, dan dia berharap kamu juga bisa maafkan dia dan kamu bisa ambil pemahaman dari apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia dan apa yang sudah terjadi setelah kamu sama dia terpisah atau berpisah itu ya. Jadi kamu bisa dapat pelajarannya dan bisa nggak mengulangi atau nggak bikin hal seperti yang kamu sama dia waktu itu nggak terulang lagi ke depannya.
dengan orang lain mungkin, atau di aspek hidup kamu yang lain mungkin ya itu. Jadi yang dia harapkan kamu tenang dan damai, kamu nggak overthinking, kamu juga nggak nyimpen sakit hati atau nggak nyimpen beban, katakanlah ya, karena sakit hati ini kan beban. Kamu maafkan diri kamu sendiri, kamu maafkan dia juga ya, itu yang dia harapkan ya. Saya rasa itu aja ya. Ya bisa jadi ini artinya kamu membelenggu diri kamu dengan sakit hati ya. Kalau kamu memang masih ada, kalau memang kamu masih ada nyimpen rasa kecewa atau jengkel atau marah atau sedih atau dan lain sebagainya atas hubungan kamu sama dia atau atas dia, ya saran saya juga dari saya pribadi ya, terlepas dari kartu ini semua, lebih baik itu dilepas. Kamu maafkan, kalau memang kamu merasa bersalah, kamu maafkan diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa dia yang salah, kamu maafkan dia, bukan kok untuk biar dia enak, tapi biar kamu yang enak gitu. Kamu mungkin selama ini merasa hidup kamu terhambat atau kehidupan asmara kamu terjengkang melulu, katakanlah ya. Mungkin karena ada ini tadi ya, ada yang ganjel, katakanlah ya. Itu ya, saya rasa sekian buat grup yang pertama. Semoga bermanfaat. Saya lanjut ke grup yang kedua. Sebentar, Oke, yang kedua kita bacakan buat kamu yang milih lilin merah atau kartu ini, kartu yang kedua ya. Gambaran kamu ya, atau mungkin bisa juga kamu yang diingat dia seperti apa, bisa juga ya. Intinya ini energi kamu di sini, entah menurut dia entah menurut kamu sendiri. Seven of Wands ya, seseorang yang gigih berjuang ya. One in a million kalau dilihat. Kalau dari gerhananya ini kamu salah satu makhluk langka ya. Bisa jadi menurut dia kamu makhluk langka, bisa jadi kamu ngelihat bahwa kamu makhluk yang spesial, kamu punya talenta yang nggak dimiliki orang lain, bisa jadi ya. Ada sesuatu yang membedakan kamu dari kebanyakan orang ini. Kalau diteliti lagi entah kelihatan atau enggak ya. Semoga kelihatan ya. Ini ada sesosok makhluk yang berbentuk seperti manusia, berdiri sendiri di sini ya, di ketinggian ya, kayak ada posisi tertentu untuk dia ya, mungkin menggambarkan kamu. Di sini kita bacakan ini, apa dia masih ingat kamu dalam hal ini, entah siapapun dia ya, mungkin orang yang baru pergi dari kehidupan kamu, mungkin sudah lama menghilang dari, sebentar, ada yang bicara sebelum diminta. Ada Two of Swords ya, entah apa ini artinya, kita lihat nanti ya. Sebentar, kita tanyakan apa dia masih ingat kamu. Kalau masih ingat, kapan? Seven of Wands, Two of Swords. Seven of Wands nya kamu, Two of Swords nya entah, enggak sebanyak ini. Oke. Deck ini enggak dibaca kebalik, jadi meskipun kartunya terbalik bakalan saya berdirikan. Ada The Hermit, ada Eight of Swords. Sebentar, ini mengganggu. Ini tadi pilihan yang pertama. Ini Eight of Swords. Tadi juga yang pertama, ini Eight of Swords. Yang dia ingat tentang kamu ya, kalaupun dia ingat ya, saya ragu ini dia ingat atau enggak, karena di sini enggak mengatakan ingat atau enggak. Mungkin kalau diingatkan iya ingat gitu ya. Jadi ada memori tapi tersimpan ya, kayak kura-kura gitu ya. Dia kalau enggak ada apa-apa dia enggak keluar gitu. Mungkin ingat kalau dia lagi butuh sesuatu, terus oh ya ini kan dulu kalau aku butuh ini dia yang bantuin gitu, kamu dalam hal ini. Terus atau kalau diingatkan gitu ya, kalau diingatkan dia ingat, kalau enggak gitu.
Bisa jadi itu. Cuman kadang-kadang bisa jadi juga dia ingat sendiri gitu, kayak tiba-tiba teringat gitu. Tapi nggak sering sih kalau saya bilang di sini ya. Mungkin kamu juga gitu ke dia ya. Eh, karena kalau dilihat dari Seven of Wands-nya ini, kamu sendiri juga orang sibuk gitu. Maksudnya ada sesuatu hal yang kok jadinya kok ketinggiannya. Ada sesuatu hal yang lebih penting daripada dia dalam hidup kamu ya. Ada sesuatu hal yang jauh lebih penting. Mungkin cita-cita kamu atau hidup kamu atau keluarga kamu, kalau kamu sudah punya keluarga ya, ada sesuatu yang sangat-sangat penting dibandingkan dia itu ya. Dan dia juga ya kadang-kadang ingat kamu, kadang ya tapi seringnya enggak gitu aja ya. Itu ya. Dan di sini ada Eight of Swords ya. Eight of Swords-nya di sini eh enggak seperti di deck yang umumnya ya. Ada sesuatu yang terbelenggu di sini. Maksudnya mungkin waktu itu mungkin hubungannya yang dia lihat di kamu ya, kamu punya perasaan sama dia tapi nggak tersampaikan mungkin, atau dia punya perasaan ke kamu tapi nggak tersampaikan. Jadi ada sesuatu yang tersimpan, nggak tersampaikan, karena kalau disampaikan, karena kalau diekspresikan ada ancaman di sini, ada fear, ada ketakutan. Ya ini mungkin kenapa kok ada Two of Swords di sini ya, mungkin ada pertimbangan atau ada beberapa pilihan, entah waktu itu entah sekarang. Kita lihat aja, ini mungkin bisa memperjelas. Two of Wands. Oke ya. Dia ingat ketika memang waktunya ingat, atau ketika diingatkan, atau ketika dia butuh kamu itu ya. Dan ini mungkin ceritanya unrequited love ya, ada cinta yang nggak tersampaikan, atau cinta bertepuk sebelah tangan bisa jadi tapi belum tersampaikan gitu ya. Dan di sini ada, kalau dia ingat kamu ya, dia terpikir untuk apa mesti disampaikan gitu ya, ada pertimbangan. Di sini juga kan ya, di sini juga ada pertimbangan, ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke kamu itu gitu ya. Cuman selama ini disembunyikan ya, mungkin hermitnya ini juga mengatakan itu disembunyikan. Dan ya kalau soal ingat ya itu tadi, kadang ingat kadang enggak, mungkin dia juga sibuk kayak kamu ya. Itu ya, semoga cukup jelas ya. Jadi ketika dia ingat kamu ya, dia ingat ada sesuatu yang belum tersampaikan ke kamu, ada sesuatu yang belum dia ekspresikan, dan jadinya terpikir untuk gimana kalau disampaikan aja, tapi enggak gitu ya, karena ada takut di sini ya, ada kekhawatiran juga itu ya. Terus harapannya dia, mungkin kalau dia berdoa apa, kita lihat. Yang dia doakan atas kamu mungkin, atau yang dia doakan hubungannya sama kamu selanjutnya, atau apalah entah. Oke. Ace of Cup, the Sun. Dia berharap ada sesuatu yang tumbuh tercipta antara kalian berdua ya. Dia berharap ada optimisme ya, ada sinyal-sinyal, ada sesuatu yang bisa dia istilahnya ada titik terang gitu. Dia berharap ada titik terang untuk hubungannya dia sama kamu. Saya nggak tahu ini dulu hubungannya seperti apa, cuman kelihatannya ada ya, kalaupun sudah pacaran atau bahkan sudah menikah, mungkin sekarang masih menikah, mungkin sudah cerai, dulu mungkin kalaupun dulu yang pacaran mungkin sekarang masih pacaran, atau bisa jadi juga sudah enggak. Saya nggak tahu, ini intinya ada sesuatu yang tumbuh ya, dia yang berharap ada sesuatu yang tumbuh, dan ada harapan, ada kebahagiaan, ada yang lepas di sini gitu ya. Maksudnya ada, dia pengen lebih lepas, lebih nggak khawatir lagi ya dalam hal
urusannya sama kamu ya. Dan di sini ada Ace of Cups, dia berharap kamu ngasih kesempatan gitu ya, ngasih kesempatan. Nggak usahlah kamu mencurahkan cinta gitu ya, menyediakan tempat untuk dia mencurahkan cintanya, itu aja sudah cukup gitu. Hai, ye. Terus gak kelihatan ya, sebentar ini digeser dulu kayaknya. Jadinya kartu yang happy-nya nggak kelihatan. Nih, begini ya. Ya, yang dia berharap kesempatan ya. At least kamu, dia mau kamu ngasih dia ruang untuk ya mengekspresikan apa yang dia ingin ekspresikan di sini ya. Itu ya. Cuman kita lihat lagi ya, secara dia ingetnya sama kamu nggak selalu ya kalau dilihat dari sini. Cuman begitu inget, dia mikir gimana caranya gitu. Mikir gimana caranya supaya bisa nyampe ke kamu, tapi takut juga gitu. Kita gali lebih jauh lagi. Mungkin ada informasi. Loncat sendiri ya, yang tadi saya tarik dari sini, yang ini loncat sendiri. The Emperor. Satu lagi, Emperor ini kan seseorang yang ambil langkah. Nah, dia mau maju, ada strength, dan dia mau terima resikonya apapun. Jadi gini ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya, mungkin nggak jauh-jauh amat, dia atau dia bakal datang ke kamu, atau dia ambil kesempatan ketika kamu datang ke dia. Mungkin kalian masih ada urusan, bisa jadi ya, mungkin enggak. Tapi kalaupun kalaupun enggak, dia mau nyari jalan ya, nyari jalan buat kamu. Mungkin sekarang masih ragu-ragu ya, mungkin beberapa waktu ke depan nyari jalan buat katakanlah nodong kesempatan ke kamu. Dan kalaupun nggak dapet, dia rela gitu ya, dia siap. Yang jelas yang dia mau, daripada ini terpendam terus ya, istilahnya energi gak kanggo jadinya di sini ya, energi nggak kepake ya, daripada jadi istilahnya bikin dia ya, jadi beban buat dia. Daripada jadi beban, mending dilepaskan gitu ya. Dan itu memang lebih baik ya. Kalau di sini ya, kalau kamu memang masih bisa berhubungan sama dia ya, entah karena memang nggak ada batasan kondisi, atau memang kamu masih mau sama dia, kasih kesempatan. Ini orang mungkin istilahnya ya, saya nggak tahu sih baik buat kamu atau enggak. Kita lihat aja. Baik sih ya, penyayang, orangnya sabar, mau ngerti ya, ruang hatinya buat kamu luas ya. Meskipun juga ini bukan king ya, maksudnya kalau king kan dia sudah mahir, sudah dewasa banget soal perasaan, soal membina hubungan juga sudah dewasa. Ini mungkin belum, tapi sudah sangat lebih baik daripada kebanyakan orang kalau saya bilang ya. Soal kedewasaan dalam hubungan dan soal kedewasaan dalam manajemen emosionalnya sudah bagus ya. Cuman mungkin dulu enggak ya, sekarang sudah. Dan kedepannya pasti lebih baik lagi kan ya. Ini mau maju, dan dia misal kamu nolak, dia pun dia siap gitu. Cuman saya harap enggak. dukunnya berpihak. Ya, itu ya orang yang kamu pikirkan, atau orang yang terpikirkan ketika kamu ngelihat video ini ya. Semoga kedepannya entah apa ini ya, terjalin hubungan yang baik, atau ya seperti yang kamu harapkan, entah apapun yang kamu harapkan di sini dalam urusannya kamu dengan dia. Sampai jumpa di video yang lainnya atau di kartu selanjutnya ya. Habis gini kita ke yang ketiga, saya bereskan dulu ini tumpuannya. Oke, buat yang ketiga yang milih lilin coklat, atau pilih ya kartu yang ketiga gitu aja, mungkin bukan milih lilinnya tapi milih angkanya ya.
Queen of Wands, energi kamu di sini, mungkin kamu yang dia ingat atau memang kamu seperti ini ya. Queen of Wands ini seseorang yang kreatif, yang terkesan kayak agak maskulin ya, tapi dia suka keindahan dan sebetulnya dia juga feminin banget ya. Di dalam dia feminin dan dia protektor, feminin. Ada energi emak-emak di sini ya, tapi emak-emak yang kalau yang mau gigit polisi kata. Itu kira-kiranya ya, tapi ya nggak kayak gitu juga, maksudnya emak-emak yang pemberani. Mungkin bukan kok emak-emak yang lembut, tapi dia seru orangnya ya. Kalau misal kamu sudah emak-emak ya, kamu emak-emak yang seru buat anak kamu. Kalaupun kamu bukan emak-emak ya, maksudnya belum jadi emak-emak, mungkin masih perawan ting-ting, atau sudah nggak perawan tapi juga belum emak-emak ya, apapun kondisinya, kamu orang yang seru gitu, orang yang asik, yang cerdas dan spontan ya. Terus juga apa tadi saya mau ngomong apa sih, kayak kalau bahasa Inggrisnya life of the party ya. Jadi kayak kamu jadi orang yang meramaikan suasana kemanapun kamu pergi ya, istilahnya kayak gitu. Ini kalau dilihat gambarnya kan ada bunga-bunga macam-macam di sekitarnya, kayak kamu bawa suasana heboh. Bukan heboh, seru ya. Tapi tadi saya udah ngomong seru, saya berusaha nyari kata-kata yang lain supaya ada warnanya gitu loh omongan saya. Kata-katanya nggak itu melulu ya. Bisa jadi ini kamu yang dia ingat, sekali lagi ya, kamu yang dia ingat, atau kamu, menurut kamu, intinya ini energi kamu, entah yang di pikirannya dia atau di pikiran kamu. Kita lihat apa dia masih ingat kamu, atau sering ingat kamu. Kalaupun masih ingat, gimananya juga. Daughter of Cups, Son of Swords. Sebentar, minum dulu. Daughter of Cups ini kan energi remaja ya. Son of Swords ini juga ya energi muda-mudi ya. Mungkin dia bukan kok spesifik inget sama kamunya ya, tapi dia inget sama masanya ketika kamu sama dia masih masih ada hubungan, atau masih satu kelas mungkin, atau apa. Dia ingat kamu itu, ingat masanya, dan ketika dia ingat masa itu, dia ingat kamu, kira-kiranya kayak gitu ya. Dia ingat kamu. Sebentar, mungkin perlu diperjelas lagi di sini. Kalau dilihat dari Daughter of Cups-nya, mungkin dia ingat kamu orangnya pemalu gitu ya. Berseberangan sama ini mungkin ya, ini mungkin kamu di mata kamu, dan dia ingat kamu sebagai orang seperti ini ya. Atau bisa juga dia tahu kamu sekarang orang yang ini tadi, yang nggak pemalu. Mungkin malah malu-maluin, saya nggak tahu. Cuman dia ingat kamu yang dia juga ingat kamu dulu orangnya pemalu ya, cenderung nggak banyak ngomong, tapi lucu gitu ya, imut gitu. Bisa jadi itu ya. Ada Temperance di sini. Ya, ingat masa itu dan waktu itu ya, kayak semacam ada titik perubahan ya. Jadi perkenalannya dia, atau kenalnya dia, atau hubungannya dia sama kamu itu mengubah banyak hal. Istilahnya bukan kok mengubah, salah satu hal yang besar dalam hidupnya, salah satu momen besar dalam hidupnya ya. Mungkin masanya ya yang besar, maksudnya masa itu masa yang membentuk dia gitu ya. Saya tadi ngomong mengubah, maksud saya mau ngomong membentuk. Jadi pertemuannya dengan kamu dan masanya waktu itu ya, itu yang membentuk dia jadi manusia seperti yang sekarang. Entah yang sekarang seperti apa ya, kita belum lihat, dan mungkin juga kamu belum tahu ya, atau kamu sudah tahu, bisa jadi, saya nggak tahu. Cuman saya yang jelas saya nggak tahu, itu aja ya.
masa itu masa yang membentuk dia jadi manusia yang seperti sekarang, termasuk kamu juga salah satu orang yang membentuk dia jadi dia yang seperti sekarang. Dan ini ya dengan temperance di sini jadi orang seperti apa ya, jadi seseorang yang punya wawasan, yang bisa ngelihat dari dua sisi ya, dari dua sudut yang berseberangan bahkan ya. Dan dia jadi orang yang bisa menggabungkan satu solusi dengan solusi yang lainnya untuk dapat solusi yang terbaik gitu. Kadang kan satu solusi ada kelemahannya dan solusi lainnya ada kelemahannya sendiri. Dia bisa nemukan mana kelemahannya dari yang ini dan mana kelemahannya dari yang ini, dia gabungkan kekuatan dari dua ini, meninggalkan kelemahannya, terciptalah solusi kayak gitu ya. Jadi tipe orang yang cerdas jadinya ya, jadi handal dalam menghadapi berbagai macam situasi dalam hidupnya. Kira-kira seperti itu. Dan dia belajar itu dari pengalamannya di masa ketika ada kamu dalam hidupnya itu tadi. Kira-kiranya seperti itu ya. Habis gini kalau dengar suara kucing kawin jangan kaget ya. Mungkin itu juga bisa dibaca sebagai pertanda. Kita lihat ya, tambahkan kartu lagi ya, mungkin soal apa yang dia ingat tentang kamu. Mungkin karena dari tadi kurang jelas ya, yang dia ingat tentang kamu apanya gitu ya, cuman soal masanya atau itu soal masanya, lebih ke situnya sih ya. Ini masih jalan rekamannya, semoga. Iya, masih jalan. Iya, oke, Empress ya. Dia ingat kamu orang yang satu, cakep ya, entah kamu perempuan entah kamu laki, ada energi Venus di situ ya. Mungkin kamu suka dandan, dan kalau kamu dandan tuh kamu yang pas banget gitu ya, yang kayak pinter banget dandannya. Kamu pinter madu-madankan warna, kamu pinter madu-madankan model pakaian, make up atau apalah, entah yang kamu lakukan apa untuk memperindah diri kamu ya. Satu itu. Terus juga kamu ya, tuh kan kawin tuh. Kamu ya bisa jadi temennya banyak, atau kalaupun bukan temen kamu banyak, kamu orang yang kalau berteman deket banget gitu ya. Maksudnya kamu ada beberapa temen yang baik-baik, dan kamu temen baik sebagai kamu sendiri, kamu temen baik buat dia ya. Dia seneng berada di sekitar kamu, kamu bikin dia nyaman di sini ya. Kamu juga bisa jadi sumber kreativitas buat dia gitu, atau kamu bantu dia mikir secara kreatif, bisa jadi karena Empress nih ada unsur kreativitas di sini. Atau bisa jadi juga dia inget dia pernah bikin lagu buat kamu, atau kamu pernah bikin lagu buat dia, atau puisi atau apalah, ada sesuatu yang berunsur mengandung ada sesuatu yang mengandung keindahan seni di sini ya. Ada mungkin puisi, lagu bisa, atau kamu sama dia sering tuker-tukeran lagu, tuker-tukeran musik. Maksudnya bukan kamu atau dia yang bikin, tapi suka kirim-kirim lagu kayak gitu ya, atau sering ngomongin tentang musik, bisa jadi itu ya. Bisa macem-macem ya, maksudnya hal yang nggak penting sih sebenarnya, cuman dia ingat kamu dengan hubungannya dia ingat hal-hal yang tentang kamu, kayak musik ya, hal-hal indah tentang kamu, intinya itu ya. Itu ya, kita lihat harapannya dia akan kamu, atau akan hubungannya dengan kamu ke depannya mungkin ya, atau dia berdoa apa, entah apa ya. Maksudnya bisa jadi kartunya nanti bicara tentang dia mendoakan apa buat kamu, bisa juga nanti kartunya bicara soal yang dia harapkan tentang kamu sekarang, atau mungkin kartunya bicara juga tentang
harapan apa bukan harapan lagi, apa yang dia bakal banyak bener enggak bakal lakukan ke depannya. Hilang konsentrasi saya dengar suara kucingnya. Oke. Ya, bentar, hidung saya gatel, udah kelamaan ngomong. Mari kita ketengahkan dua kartu. Ini ya, The Lovers dengan Seven of Pentacles. Sudah menanti lama ya. Dan The Lovers-nya ini udah istilahnya, sebetulnya ini bisa dibaca macem-macem ya, cuman kalau dilihat dari hasil readingnya yang tadi ya dia pengen soulmate-soulmatean sama kamu, katakanlah gitu ya bahasa simpelnya. Pengen mengulang masa lalu. Kalau memang ini ya, kalau dilihat dari aninya sih ya jelas lah masa lalu ya, readingnya judulnya apa dia masih ingat kamu kan gitu ya. Dia pengen mengulang masa lalu lebih baik daripada yang dulu, dan ini sesuatu yang dia sudah tunggu lama gitu ya. Maksudnya dia sudah menantikan ini terjadi sudah lama gitu. Mungkin sampai sekarang masih menunggu ya, mungkin nggak lama lagi sudah nggak menunggu ya. Kita lihat nanti ke depannya, karena ini sudah jelas banget sehingga saya nggak perlu panjang lebar soal dua kartu ini. Yang dia harapkan apa? Dia berharap ada persatuan kembali, kamu sama dia sama-sama lagi. Itu aksinya ya, kita lihat ke depannya. Wow, Six of Wands ya, dia perjuangkan dan dia berusaha dapatkan, dan ini ya energinya Six of Wands ini nggak mau denger kata enggak gitu ya. Kalaupun kamu bilang aduh nggak bisa gitu ya, mungkin kamu berusaha nolak, mungkin kamu sudah ada pasangan, mungkin apa, dia tetap maju. Maksudnya maju dalam artian gini, nggak jadi pasangan kamu pun nggak apa-apa, yang penting aku ada di sekitar kamu, aku akan mengitari kamu ya, kayak kupu-kupunya ini ya. Meskipun kamu nggak mau ya, di sini kan kering, nggak ada bunganya ya, kayunya ini kamu nggak ada bunga buat dia tetap ada di situ gitu. Karena memang mungkin dia ngelihat ya hidupnya cuman buat kamu mungkin. Saya nggak ngerti kok, kayak too good to be true gini readingnya ya, nggak tahu ya, tiap orang kan kondisinya beda-beda ya. Dia menginginkan kamu dari dulu sampai sekarang sampai nanti ya. Kalau dilihat dari sininya, ini actionnya dia ke depan ya, nggak tahu ini kondisi kamu seperti apa. Kalau memang kamu masih bisa nerima dia, mungkin kedepannya ada momen-momen bahagia yang bisa kalian ciptakan berdua. Kalau memang kamu nggak bisa nerima hubungan baru ya, atau hubungan lama yang diperbarui, ya siap-siap aja ada orang lain berkitar dalam hidup kamu ya. Dan ya nggak selalu berarti buruk kan, maksudnya ya nambah penggemar katakanlah ya, nambah supporter kan enak kan ya. Ya dukunnya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, karena jelas banget semuanya ini buat saya ya. Nggak tahu buat kamu seperti apa ya, cuman semoga bisa memberi sudut pandang, kasih perspektif buat kamu, dan semoga resonate gitu aja. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam.